Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamun ala isyrofil habiyai wal mursalin wa ala halihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kami akan bercerita yang berjudul Mamaku Sangkan Perjalanan Menuju Barat. Perjalanan Mamaku Sangkan ini, dia membawa sudut, yaitu mencari udang kecil di laut. Perjalanan dari Cirebon sampai ke barat Subang, dia membawa sudut untuk mencari dan menangkap ikan udang kecil. Tapi entah kemana, entah bagaimana, sudut itu tidak diikat. Sudut itu tidak diikat. Butilnya di depannya bolong, di belakang bolong. Masa menangkap ikan seperti itu? Aneh kan? Tiba-tiba mampir ke daerah Bugel. Bugel itu kenangan lama, masa lalu. Akhirnya mamaku dia berhenti di situ, istirahat. Dia terasa capek, akhirnya capek sekali duduk di bawah pohon. Tiba-tiba datang seorang perempuan umur setengah tubuh. Dia ditanya, "Kek, sedang apa?" "Aduh, Bu, aku kecapean mencari udang kecil." "Dari mana, Kek?" "Aku dari Cirebon." "Oh, bagaimana?" "Iya, capek, pegel ya." "Begini nak, aku mau beri kenang-kenangan Bu di sini. Kenangan dari kakek. Ini kan masih Balantara, belum punya nama daerah. Ini dijadikan daerah Bugel Buya, desa Bugel. Karena kakek di sini capek. Moga-moga untuk masa depan anak cucu diingatkan untuk kenang-kenangan yang masa lalu dari kakek. Ya, kayak saya sumpingkan, saya dengarkan untuk anak cucu kita nanti. Daerah ini akan ramai. Perjalanan lagi, menuju lagi sampai daerah Ujung Gebang. Di situ sampai Luhur. Sampai Luhur. Tiba-tiba ia sholat di situ, menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Jadi sekarang Ujung Gebang sudah tiada lagi, tinggal nama Pelentong. Itu suara kentong yang terbunyi. Sekarang insya Allah akan ramai menjadi pariwisata di daerah Pelentong itu, daerah Pegagan jadinya. Karena Ujung Gebang sudah kiamat, sudah nggak ada, habis dimakan laut. Itu daerah Pelentong. Oleh namakan Mamaku Sangkan Putra Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi. Cakrabuana namanya. Nah, sekarang perjalanan lagi menuju ke daerah Patimban. Dia situ mampir lagi sampai sholat asar, menunggu di situ. Di situ menunggu lama. Dia ada sumur kecil. Dia mampir mau mandi. Tiba-tiba tiada tempat untuk mengambil airnya. Untuk mengambil airnya nggak ada. Tiba-tiba ada seorang ibu datang membawa timba, ember.
Oh, ada kakek. Kek mau mandi? Ya. Nah, aku mau mandi, Bu. Ya, ini diberikan. Ibu yang setengah tua itu memberikan timba ember untuk mandinya kakek. Itu mamaku usahakan dari Cirebon. Tapi ibu itu nggak tahu mamaku usahakan atau tidak. Dia mandi di situ bersih, karena badannya kotor, pakaiannya kotor, dijemur di situ sampai lama. Dia sampai menginap karena tempat tinggal dulu kita waktu naik haji di sini, sampai di PP. Sampai dia mendekati Pulau Kuntul. Pulau Kuntul tuh waktu dulu saya datang naik haji, tempatnya di sini. Itu nama saya yang dari haji, Syekh Haji Abdul Wijaya Kusuma. Nama saya yang penghuni Babu Kuntul itu. Dia menginap satu malam di daerah Patimban, boleh dinamakan Wanang Susang, yaitu Cakrabuana, mamaku usahakan. Jadi daerah Patimban. Insya Allah kapan Patimban itu menjadi kota internasional, akan ramai dan akan ada pasar dan ada kereta, akan ramai semuanya, akan jadi kota karena mamaku sangkan kerasan di daerah Patimban ini. Itu tinggalnya orang tuanya itu namanya itu Nyai Subang Larang di Bunda. Dia perjalanan lagi menuju daerah itu. Sampai di situ daerah Subang paling ujung, ke Pondok Bali. Di situ itu masak. Dia masak di situ pakai rebon. Karena rebon waktu itu di situ ada yang ikat. Siapa yang mengikat ular? Jadi rebon itu bisa kumpul. Kalau nggak diikat, nggak bisa dapat rebon udang kecil. Jadi dapat udang kecil untuk dimasak, untuk buat terasi. Situ dia istirahat mondok selama 1 minggu. Dan tiba-tiba datang ada seorang kapal besar. Ada kapal besar. Kapal besar itu menuju daerah Jawa. Di situ dia mampir, ada asap putih mengepul. Dia turun, semua anak murid nakoda itu menuju yang berasap itu, seperti ada orang yang membakar api, yang membakar itu kayu kering. Jadi asapnya ke atas, tahu jadi nakoda kapal itu. Jadi turun, dia membawa sabrang ataupun ceplik. Dia mendekati orang tua itu. Dia tanya, "Kek, tahu nggak nama Kiku Sangkan yang orang sakti?" "Ya di sana di Cirebon. Aku mah nggak orang sakti, ini kan orang biasa aku mah. Nah, aku sedang masak. Ini kayak ini sabrang, ini ceplik namanya." Jadi ceplik dan sabrang itu dicampur dengan terasi rebon, lalu ditawarkan. Padahal kalau di sana racun. Siapa yang makan ceplik sabrang pasti mati. Karena mamaku orang sakti,
jadi bisa ditawarkan, tidak bisa jadi racun, jadi tawar lah. Maka itulah perjalanan Mama Kusangkan menuju Pondok Bali. Masak dia dicoba orang luar. Nah sekarang masaknya sudah terlunak atau matang, lalu dimakan, digerus pakai coet, lalu didulit atau dimakan. Oh kenapa ya, kata orang luar, ini nggak mati orang tua ini. Padahal kalau di sana makan ini mati, tapi sekarang orang Jawa nggak mati. Kok aneh ya? Nah mau cicipin nih terasi dan namanya sambal, akhirnya jadi cicipi. Oh enak kek, ini rasanya sedap gitu. Iya, baru mengalaminya. Kok kena orang Jawa ini emang sakit. Kenapa kalau di sana mati, kalau di sini nggak mati? Nah, kalau ini terasi dan ceplik itu jodohnya. Oh gitu. Nah, ini masak satu pendil ini nasi dimakan sekapal pun tidak habis. Benar? Iya, benar. Nah, kakek ini benar. Nanti di bawah ya, di bawah itu pendil itu dibawa ke kapal, dimakan orang 20. Kok kenapa ya? Nasi sedikit pun tapi habis dimakan. Masih ada. Itu keanehan orang Jawa ini, orang sakti. Maka orang luar itu bertunduk kepada orang Jawa. Oh aneh juga ya. Itulah perjalanan Mama Kusangkan menciptakan terasi dengan sabrang dan ceplik, padahal di sana racun, tapi di Jawa cuman untuk enak-enak dan nikmat juga. Para hadirin pemirsa juga, kita dengarkan bersama-sama ini perjalanan sejarah zaman dahulu, diingat sekarang untuk kenang-kenangan anak sekarang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.